تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Bismillah. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, alhamdulillah, kersana Ibu Haja Ustadzah Imas Masyito, pimpinan MDT Miftul Qaimah, rawuh para asatidah, ibu-ibu jemaah di Balai Endah. Daramang sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, biru mudanya, biru masalah. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah di Alis Rama FM yang datang di berbagai kota wilayah yang tumplek menghadiri Masjid Raya Kota Bandung. Jadwal kita setiap Sabtu ke-5. Alhamdulillah. Daramang sehat Bu? Para bapak, masya Allah, pemuda wungkul Bu tuh 70, 80 Bapak pembina yayasan, Bapak Haji Ahdan juga hadir semua. Alhamdulillah, ahlan wassalam. Yang menonton lewat TVDM by Facebook juga selamat bergabung. Kita tengah berada di lantai bawah, lantai utama Masjid Raya Kota Bandung, kebanggaan orang Bandung. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan dan pengurus DKM Masjid Raya Kota Bandung yang terus memfasilitasi. Seingat saya sekitar tahun 90-an ini kita ngaji di sini. Alhamdulillah sudah heseng itu lagi Bu. Tahun 80 2025 sebelah tahun tah. Ya, 35 tahun. Alhamdulillah ya. Baik, setelah tadi kita simak kajian Al-Qur'an bersama Ustadzah Ibu Haja Imas Masyito, alhamdulillah dengan ciri khas dari Balai Endah. Akan kita lanjutkan dengan kajian tentang 3 figur manusia mulia dalam Al-Quran. Mudah-mudahan tidak lebih di setengah jam selesai. Nanti kita akan dialog ya, insya Allah. Siapakah 3 figur manusia dalam Al-Quran kaitan dengan ibadah kurban ini? Yang dimaksud yakni ini Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berusia 195 tahun. Yang kedua putranya Nabi Ismail alaihissalam, ditakdirkan sampai usia 137 tahun, dan istrinya Siti Hajar alaihissalam. Ketiga nama ini diangkat dalam Al-Quran sebagai 3 sosok mulia yang penuh dengan teladan kaitan dengan bab kurban ini. Tentu waktu yang terbatas, kita angkat salah satu saja diantaranya, figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dalam fotokopian saya simpulkan ada berapa poin Bu? A, B, C, D, ada 4 ya. Pertama atau A, beliau memiliki kesabaran. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ke dalam rentetan Nabi dan Rasul ulul azmi. Itu gelar yang paling hebat, Nabi Rasul yang betul-betul tetap tabah dalam penderitaan, dalam ujian, dan berbagai macam musibah. Kita tahu ada 124.000 semua Nabi itu.
124.000. Allah memilih Rasul di antara Nabi yang berjumlah 124.000 turun menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul ini Allah memilih 25 nama Rasul saja yang ada dalam Al-Quran. Hafalkan Bu ya? 25 Nabi Rasul ini Allah memilih 5 Rasul Ulul Azmi. Siapa itu? Ada yang tahu? Mimin. Cemimin. Halo Cemimin. Mimin. Yang pertama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kedua Nabi Isa alaihissalam. M berikutnya Nabi Musa alaihissalam. Naik ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus N-nya Nabi Nuh alaihissalam. Dari 5 ini Allah mengangkat Habibana Rasulana, kekasih Allah, hanya satu saja. Siapa beliau? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semua Nabi Rasul memiliki keutamaan, semua dari mujizat. Nah, kali ini kita akan mendalami tentang bagaimana figur keutamaan mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, saya akan sampaikan nanti ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud seperti apa itu ceritanya dalam Al-Quran. Baik, kita mulai. Satu, Nabi Ibrahim memiliki sifat kesabaran. Sebelum lanjut, mohon izin Ibu Ustadzah dan Ibu Jamaah kalian, tadi kita menyampaikan proyek akhirat kita membeli 500 loster Bu. Satu losternya itu 30.000 rupiah untuk membackup sebelah barat. Tadi difilmkan ya. Ada barangkali ada yang berkenan luntur manah weninggali ingin menitipkan risinya untuk kepentingan akhirat, meneruskan perjuangan kita, meneruskan pembangunan dan perluasan Masjid At-Taqwa Darul Muttaqin, dipersilahkan. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Nabi menyatakan baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia Allah akan bikin sebuah istana di surga. Masya Allah. Baik, kesabaran dalam hal apakah yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam? Satu, sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang di blok merah ini penting Mbak. Dua, sabar dalam ketaatan. Tiga, sabar dalam berdakwah. Nah, 3 kesabaran ini semua dimiliki pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. 1, sabar dalam musibah. 2, sabar dalam ketaatan. 3, sabar dalam berdakwah. Baik, kita lihat keterangan dalilnya. Quran surah As-Saff surah 37 mulai ayat 100 sampai 102. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Ibrahim alaihissalam qadarullah sampai usia sepuh dan istrinya istisyarah tidak kunjung diberi turunan Bu, waktu itu. Doa demi doa dipanjatkan, doa Nabi Ibrahim nih, Quran surah As-Saffat surah 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Hafal ya? Nah, bagi yang belum punya putra banyak-banyak itu. Bagi yang belum menikah, nikah heula. Ngadoa yang budak nikah gencan. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada kami seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Entah berapa ratus ribu juta kali doa ini dipanjatkan pada Allah. Lantas kemudian setelah Allah mengizinkan beliau menikah dan istri yang kedua Siti Hajar alaihissalam, Allah memberikan kabar gembira, yakni pabasyarnahu bigulamin halim. Sampaikan berita gembira pada Jibril, pada Ibrahim, wahai Jibril, bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki gulam halim yang amat sabar. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Terbayang oleh kita betapa gembiranya beliau saat itu.
Namun kegembiraan itu nggak lama, datang ujian yang menguji kepada kesabarannya, ketaatannya kepada Allah. Apa ujiannya? Falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbuka fangdu ma'adara. Wahai ananda, ayahanda melihat ketika tidur ada yang mimpi bahwa ayahanda menyembelihmu. Mimpi Nabi Rasul beda dengan mimpi orang Balai Endah. Orang Balai Endah mimpi menang emas kadi boboko, ditinggal di nyawe sapi kadi boboko. Wahyu Bangdur maza taro, bagaimana pendapat wahai ananda? Ismail sang anak yang soleh belum menjawab. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda jangan ragu, jangan bimbang, sekiranya ini datangnya dari Allah, laksanakan, kerjakan. Aku siap disembelih olehmu dan ayahanda akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, saya gak yakin kalau bapak-bapak diuji oleh Allah pencit budak anjeun. Wah, sigana mah. Ya, jang kadejang aya bapak teh ngimpi peuting kudu muncit anjeun. Umpama. Kira-kira budak urang sigana melak cangkeng bae jeung pasang kuda-kuda ameh abah mencit ujang, abah heula. Kitu meureunnya atau kabur. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan. Satu, yang kedua, memiliki ketaatan dalam beribadah. Kita lihat bagaimana hebatnya, taatnya, mengabdinya Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Azza wa Jalla. Mana buktinya? Buktinya beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Itu bentuk ketaatan yang paling dahsyat, Pak. Ya, dan kita tidak diperintah untuk menyembelih budak hiji henteu, Pak. Ya, kita diperintah cukup membeli kambing saja. Itu pun bagi yang mampu saja. Kita lihat Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 106. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nih, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengabdian beliau yang paling hebat diabadikan dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya yakni Ismail dan Ibrahim alaihissalam berserah diri pada Allah, siap melaksanakan perintah itu. Wa tallahu lil jabin, putranya pun sudah dibaringkan di atas pelipisnya, di atas pahanya. Golok besar pun sudah siap digereselkeun, Pak. Dalam tafsir lain ini betul-betul dilakukan penyembelihan, bukan cuma perintah saja. Namun wallahu alam qadarullah teterak bubedog deh. Dalam kondisi seperti itu Allah memanggilnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, bahwa itu adalah perintah dariku dan engkau telah mentaatinya. Demikianlah kata Allah, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Jadi Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim itu tadi kesabaran, dua ketaatan. Cik Ibrahim itu benar taat kepadaku, kata Allah. Pencit budak anjir. Proses cerita sebelum penyembelihan ini terlalu panjang ceritanya, ya. Nanti di majelis taklim masing-masing. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla melihat Ibrahim AS betul-betul melaksanakan penyembelihan itu, maka Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Ibrahim dengan kebanggaan. Hadirin, dan sekarang Ibu, dulu waktu Nabi Ismail alaihissalam disembelih itu diabadikan
Ada di Mekah, sebelum ibu ke Mina, sebelah kiri ada Tugu Putih nih Bu. Ini sebut dengan Jabal Kurban nih. Ya, Jabal apa? Semua jemaah umroh selalu saya bawa ke sini. Jadi sebelum masuk Mina, ya itu perkemahan Mina di bawahnya, di atas sebelah kiri, sebelah kanannya ada Istana Raja. Ya, Biodos kemarin nggak ke sana Bu, nggak ke istana, nggak sebab itu di Onang maka itu. Ya, dan ini sebagai fakta. Kita di dalam bis karena nggak boleh turun, kita short zoom pada masa sampai inilah Jabal Kurban. Dulu waktu Ismail Salam disembelih ayahandana yang disebutkan dalam As-Sofat tadi, surah 37 ayat 100 sampai 107. Jadi ini bukan dongeng, bukan fiktif, real, dan itu benar-benar terjadi. Subhanallah. Ya. Baik, jemaah yang Allah muliakan, kembali pada kita sekarang. Nah, kita sekarang tidak dituntut kurban mencit budak hiji tiap tahun behak atuh. Ganti dengan kambing. Itu pun bagi yang mampu. Tak mampu tidak wajib, tidak dosa. Tapi kalau mampu tidak kurban, Rasul bendu. Man kana lahu sa'atun. Siapa yang punya saatun, kelapangan, rezekinya ada, hewan kurbannya banyak, situasi kondisi aman, pokoknya bisa dek masjid 10 ge. Ya ada ternak sapi, ternak kambing, jualan malah, tapi itu lebar, ia ulah, itu entong, ia ulah. Maka apa sabda Nabi? Ketika dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kaum muslimin seluruh permukaan bumi. Artinya jangan menginjakkan kaki di bumi ciptaan Allah. Mampu hendak kurban jung init ngungsi. Kira-kira ada nggak di sini tempat bumi selain ciptaan Allah? Dek ngungsi kaci amis. Nggak ada tempat. Di antara sebagian ulama mengatakan maka bagi yang mampu kalau tidak kurban itu berdosa. Ada juga mengatakan itu sunnah muakkad ya. Baik, bicara tentang kemampuan, ada dua faktor yang menjadikan kita mampu. Satu, faktor keimanan. Dua, faktor kekayaan. Ibu di mana Bu? Kuat iman, miskin harta, kaya harta, miskin iman. Kuat iman, miskin harta, kaya harta, miskin iman. Insya Allah kita ingin kuat keimanannya, hartanya berlimpah. Amin ya robbal. Kalau sudah berlimpah harta, siap kurban. Cupta. Kadang-kadang di muka bumi ini banyak orang yang kaya raya. Rumahnya banyak, sawahnya banyak, mobilnya banyak, hutangnya. Tapi kalau mencit memang lebar Bu. Kunaunya. Ini pengajian, ya mudah-mudahan jadi ibrah, tazkirah, motivasi ini. Pulang dari sini semuanya siap untuk berkorban. Ku kampung kecil di Jawa Tengah nih. Kampung Sragen, Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di situ setiap tahun tidak kurang dari kurbannya Bu, sapi 73 ekor. Kampung 254 ekor. Semua kakak umpi di sana kurban kabeh. Munte kurban teh isin, tatangga kurban, bah kiri kurban, depan belakang kurban. Orang teu erapa kurban. Pekerjaannya bukan pejabat rakyat biasa, ekonominya menengah ke bawah, income-nya kan buruh tani semua. Ada petani 1-2 50.000 rupiah, paling besar 80.000 rupiah. Sadinten nanti sakitu menang nate. Tapi bisa kurban tiap tahun. Kita cari rahasianya. Kenapa bisa demikian? Yuk kita tonton Bu ya. Nih. Bisa sebuah dusun kecil di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini.
Pengorban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Masya Allah. Lihat Bu, kompaknya warga masyarakat di kampung ini. Banjarnegara, Jawa Tengah ini seusai sholat Id berjamaah, Idul Adha, pulang ke rumah masing-masing, nonton mei sadayana tinggal Bu. Jumlah hewan kurban yang dikumpulkan Allahu Akbar. mencapai 70. Mudah-mudahan di balaena singkia kira-kira tak. 254 kambing. Terus Kurban sebanyak 700 disembelih berjamaah, 50% lebih dari dan kita lihat berapa daging yang terkumpul dari 73 sapi, 254 kambing. Daging kurban yang dihasilkan mencapai 25 ton. 25 ton. Allahu Akbar. Tuh Bu, entel tepasnya atau parabut dak kurban sadayana. Dan satu bungkus itu bukan 2 on, 5 on, 5 kilo. Allahu Akbar. Pek terutanen. Kenapa mereka bisa? Bukan kaya harta, tapi kaya iman. Kalau iman sudah bicara seperti Nabi Ibrahim AS, puncit budak anjen, mangga ya Allah. Kalau iman sudah bicara, apapun pengorbanan demi memenuhi perintah Allah, tidak istilah kehela atuda, tapi samina wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, nih contoh nih. Lihat Bu, kadang-kadang orang kecil itu kalau imannya mantap bisa mengalahkan orang kaya. Nu beunghar mah lebar Bu, 3 juta 4 juta hok belikan uyah mah biasa tahun merenya. Yang miskin harta tapi kaya iman, mangga lihat Bu nih. Satu lagi nih, nyari kambing yang lain aja deh Pak. Kalau yang kasih yang kecil ini aja nih. Oh, jangan yang gede atau kurban korban harus bagus yang dan baik. bagus. Habis sudah dibeli sama Aden Juragan di kota meunya tuh. Masya Allah, dasi ngambai, mobil mewah, Berminat sama minta izin yang gagah ini teh. mau dibeli den kumang weh, ngaganya 5.000 teu jadi dibeli, kudu miskin teu ditawar Bu. Barang Kang 3 juta kontan dibikin ke juta tuh. Allahu Akbar. Kontan 3 juta tuh ditawar, dihitung duitnya leuwih di Bu atosna teh 50.000. Maaf Pak, ini ada kelebihannya 50.000. Buat ongkos Tuhnya nu leutik sok leuwih ngarakos panu beunghar. Yang kos kirim udah termasuk ongkos kirim 3 juta. Iya. Alhamdulillah. Bapak bisa nabung lagi. Bisa nabung lagi. Iya, saya yang bawa sendiri. Ya juragan Allah hok ngakat dasi ngambai. Apa-apa, udah. Erakeun. Iya. Dibawa ke sorangan Bu tuh kat ku bunga. Pak, Penasaran. maaf Pak. Ditanya, Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli hewan kurban ini? 10 tahun, Aden. Masya Allah, 10 Yang menabung tahun. itu istri Bapak. Allahu Akbar. Uang-uang recehan, Aden. Si Bapak ini itu kan penjaga pintu kereta api, Aden. Tuh, suka ada yang ngasih. Masya Allah, 10 tahun. Ibu mama 10 tahun sabulannya biasa nabung 3 juta mah. Tadi siap tahun rutin 10.000 per hari simpen tuh istiqomah. Orang Balaena, orang Bandung, orang Banjar semua bisa kurban. Nih yang bicara, kalau hati sudah bicara aku ingin kurban, keimanan sudah bicara aku ingin membuktikan pengabdian kepada Allah, insya Allah 3 juta bukan hal yang sulit. Ibu siap? Alhamdulillah. Baik jemaah yang Allah muliakan. Tuh Bu, dicokot ke sorangan di panggul tuh, Masya Allah, asik cik mbeten kaun alun ditunya. Ada kesenangan tersendiri Bu ketika kita berkurban demi membela agama Allah. Bu, yang namanya pengabdian tuh lihat Bu, Masya Allah, ada seorang sepuh usia 115 tahun, simak aja filmnya ya. 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat.
Para pemuda harapan bangsa nih, usia 70-an 80-an nih. Pemuda. Lihat Pak, 111 tahun. Tua renta, lumpangna tos bongkok, socanya teningali. Masya Allah, tidak pernah bolos. Setiap 5 waktu sehari semalam dia hadir ke masjid, kalaupun dengan mata yang buta, tak berjalannya perdati-tati mengantengkan benang di rumah ke masjid. Rasul menyatakan, laki-laki yang kuat di antara kalian semua bukanlah yang seterak, yang ototnya gede-gede, ahli lumpat. Bukan, laki-laki yang mampu memenuhi undangan Allah 5 kali sehari semalam. Ibu-ibu harus jadi penyemangat si bapak, ya, untuk mau berangkat ke masjid. Hayya 'alas shalah dur berangkat, hayya 'alal falah asar berangkat. Hujan ya Pak payungna, ler bikeun iteukna, poek damaran, teu bisa tungtun ku ibu. Anu gaduh saroge, nu teu gaduh neangan heula. Baik, ya. Itu pengabdian. Bu, lihat Bu, kalau seorang itu jiwa pengabdiannya sudah tumbuh, dia tidak akan memperhitungkan berapa uang yang ada di tangannya. Jiwa pengabdian yang paling penting dalam kurban itu kita miliki. Nih seorang ibu sepuh nih, lihat Bu, lewat masjid ada kotak infak, dikeluarkan uangnya, dimasukkan selembar. Saya sejum kurang lebih ada 4 lembar 5 ribuan. Sabarata 4 kali 5.000 20.000 salambar dilebetkan karena kotak infak. Udah gitu pergi aja. Apa kerjaan si Ma ini? Lihat Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di pasien sehatnya koknya barokah karena infak, barokah karena ibadah. Usia boleh tua kayak tadi 115 tahun tapi dikasih kaki yang kuat yang sehat. Ustadz cuma 5.000 cetek saya mas 10.000 barusan infak. Abi mau berem gambar Soekarno Hatta. Abi mau hati-hati Pak, jangan lihat 5.000-nya. Rasul menyatakan 1 dirham yang infak itu ketika kita keluarkan dengan ikhlas itu akan mengalahkan orang yang berinfak 1.000 dirham. Ibu punya uang 10 juta sekarang, ada kotak infak, ada sorban, masukin 1 juta. Wih hebat ya. Kira-kira kalau kita bandingkan nih 5.000 sama 1 juta, besaran mana? 1 juta, ya betul. Nominalnya, jumlahnya, kualitasnya kita lihat 5.000 dari 20.000 kali 100%, sabaraha? 25%. Ibu 1 juta per 10 juta kali 100% berapa? 10%. Gede kena si emak. Jadi kalau ingin menandingi si emak ini 10 juta, infakkan 25% berapa? 2,5 juta. Seminggu mikirin lagi. Jemaah yang Allah muliakan, nih yang kedua ya. 3, istiqomah dalam menegakkan tauhid. Ibrahim alaihissalam buktinya mana? Menyampaikan dakwah kepada ayahnya. Beliau berani menyampaikan dakwah kepada kaumnya, bahkan berani mendatangi penguasa yang zalim waktu Namrud. Didatangani dakwahan Pak, supaya meninggalkan sembahan yang selama ini mereka sembah, patung, berhala, patekong, supaya menyembah pada Allah. Kita lihat ayatnya. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. Ibu, watslu alaihim naba'a Ibrahim. Wahai Muhammad, bacakanlah, ceritakanlah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana hebatnya kisahnya kepada beliau. Iz qala li abihi wa qaumihi, ketika beliau memberikan nasihat kepada ayahnya Azar namanya, dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini metodologi dakwah Nabi Ibrahim dalam Quran, bukan memberikan penjelasan tapi memberikan kalimat tanya.
ini bagus disampaikan oleh para ustadzah, wa ustadz dalam dakwah, sering bertanya, apa yang kamu sembah? Beliau bertanya bukan berarti nggak tahu jawabannya, tapi ingin mengingatkan, menggugah hati mereka yang sudah terpendam, ingin merubah pola pikir mereka yang tersesat. Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, ayahanda dan kaumnya itu, na'budu asnaman, kami menyembah asnaman, patung-patung berhala. Panadululaha akipin, dan kami tidak pernah berhenti menyembah mereka dengan penuh ketaatan. Dengan rasa sombong, bangga, mereka mengatakan, Ibrahim, Tuhan kami tuh, lihat tuh, Nuguden, Letik, Hubal, Lata, Uja tuh, kami sembah dan penuh ketaatan siang maupun malam. Begitu mendapat jawaban itu, Nabi Ibrahim bertanya lagi, qala hal yasma'unakum istad'un, ketika kalian menyembah, meminta pada mereka, apakah mereka bisa mendengar permintaan kalian? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau apakah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu ketika disembah, memberikan harta, memberikan uang misalnya, memberikan hujan, atau mereka akan bisa menyesatkan kalian ketika kau menyembah? Teu bisa ngajawab, ngabige, diam 1000 kata. Kenapa? Logika mereka, akal sehat mengatakan, nyanya si eta teh batu, si eta teh kayu, dijieun kurang sorangan, disembah di penta-penta. Tapi karena orang waktu itu berkuasa, dan di mana penguasa memang elek rakyat, Pak. Kajening bohong menang we. Penguasa mau elek rakyat, kajening salah dibenarkeun we. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi kajening salah benar we. Kajening bohong dipercaya we. Zaman Nabi itu tanggung jawab akhirnya apa yang terjadi? Syekh Nanggut kumpulkan kayu bakar yang banyak. Nibu. Untuk apa? Karena dia sudah mengacak-ngacak kami. Di ayat yang lain, surah 29 ayat 66 sampai 99, panjang sekali, satu terjemahannya kelas itu, atau ada dalam kurung, baca juga ayat sekian. Nanti baca di rumah ya. Satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam rencepan bahasa Indonesia nak. Ya, keketayapan, ngomong keketayapan. Ngap-ngapan. Mengenap-genap. Ketika si raja dan tentaranya sedang asik-asik berpesta pora dengan mabuk dan wanita dan sebagainya, kemaksiatan, beliau bawa kampak yang besar, dibabat habis tuh patung, tinggal satu yang ditinggalkan, Hubal paling gede. Pagi-pagi ribut, kenapa Tuhan kita jadi hancur nih? Siapa yang tak menghancurkan Tuhan kita? Ini diceritakan di surah 29 ya. Kang ada materi satu, namun dicek 29 apa itu? Ada seorang yang melihat, aku melihat seorang yang datang ke tempat pengujian kita, dia ada Ibrahim putranya Ajar. Asy-Syu'ara, Bu. Ada? Mulai dari ayat 69 sampai 99. Mangga atas pastikan Pak Haji. Dipanggil Ibrahim alaihissalam, kade maneh? Betulkah kau semalam telah menghancurkan patung kami? Gemujengan Ibrahim itu. Masa aku bisa-bisanya menghancurkan Tuhan kalian? Kan Tuhan? Enggak. Benar, ada saksi itu. Hai Tuan Raja, saksi ada, bukti nggak ada. Kalau pengen tahu, tuh buktinya, lihat kampak tuh. Kampaknya ada di Hubal, patung yang paling gede. Mungkin sama dia semalam dihancurkan yang kecil karena iri. Tanya sama dia. Si raja colohok dewe, tak eleh deh. Ibrahim, apa kamu gila? Kata siapa? Apa kamu gila? Masa aku nanya kepada batu? Udah kena jerat tuh.
Kan Ibrahim, loh kalau tahu itu batu nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa mendatangkan madarat, nggak bisa mendatangkan manfaat, kenapa kau sembah? Dialog antara Ibrahim dan Adam ini menjadikan banyak yang masuk Islam waktu itu. Tapi penguasa mah tadi teh moal eleku rakyat, mengumpulkan batu, kumpulkan kayu yang banyak, sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk membakar Ibrahim. Maka terjadilah pembakaran itu, didukiskan di Al-Anbiya surah 21 ayat 69. Ini hanya visual aja Bu ya, hanya visual Bu, nih biar paham. Raja Namrud yang selalu menentang dakwah Nabi Ibrahim sangat murka ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala di kuil. Sebagai hukuman, Namrud memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu-kayu itu ditata melingkar dengan tiang di tengahnya. Nabi Ibrahim pun diikat di tiang tersebut. Kemudian mereka menyalakan api yang begitu besar hingga burung yang terbang di atasnya pun mati terjatuh. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah mengutusku untuk datang kepadamu. Apakah engkau membutuhkan bantuanku? Tidak, cukuplah Allah sebagai penolongku. Jawab Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan. Allah pun berfirman kepada api tersebut, Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, melainkan hanya membakar tali yang mengikatnya. Ketika api sudah padam, Namrud dan kaumnya terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa sedikit pun terluka. Beberapa orang mulai menyadari kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban itu, tetapi banyak juga yang tetap keras hati dan tidak beriman. Nabi Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Masya Allah. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, kata Allah, wahai api, jadilah kau dingin, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Kok api bisa dingin? Kenapa? Karena Allah yang merintahkan. Bukan cuma api, bumi, langit dan segala isinya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengurusnya, Allah mengaturnya. Nah, keyakinan itu yang perlu kita miliki Pak. Ketika kita berdakwah mengembangkan tauhid macam ini, ketika kita berdakwah untuk menggiring umat kepada dinul Islam yang hak, yang benar, yang merujuk pada dalil nakliyah Quran dan Sunnah, harus istiqomah seperti istiqomahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena patung berhala yang dulu oleh masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim itu disembah-sembah, dipuja-puja, tepi ka ayeuna can leungit. Ingin fakta? Yuk kita lihat beberapa daerah. Ya Bu, orang menyembah batu tak tinggal itah, ditangkep batu di tukang, lamun nyambung leungeuna berkah cenah. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, barokah. Semoga doa diijabah ya Allah. Mau mudah dengan ngalap berkah, tetapi hisab di akhirat akan susah. Krisis tauhid di negeriku tercinta, walaupun mereka sudah bersyahadat Allah dan mengakui ada pencipta yaitu Allah Ta'ala, namun perilakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Konon dipercaya siapa yang bisa menyatukan tangan kanan dan kirinya di belakang punggung dari batu tersebut, maka hajatnya akan terkabul. Dan mereka katakan semua ini dengan izin Allah. Ya, iblis juga menyesatkan manusia dengan izin Allah. Beginilah perilaku seorang yang tak memahami hakikat tauhid, hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta namun syirik dalam hal meminta. Semoga Allah memberikan taufik hidayah. Mereka yang masih menyembah kepada patung berhala disadarkan segera tobat tauhid kepada Allah. Hampir berapa hari saya bahas di Rama FM tentang bahaya syirik. Allahu Akbar. Nah, iya mah di dunia modern Bu, meuli kapal anyar Bu, teu pede, teu wani ngapung, lamun can di banjuran ku cai kembang. Nah, bukan zaman jahiliyah, bukan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum masih zaman now. Allahu Akbar. Yuk. Nah, nih di kuburan Bu yang Bu. Allahu Akbar. Nanaunan jang. Allahu Akbar.
ziarah kubur disunahkan Nabi SAW. Kuntu naitukum al ziarah fajuruha. Rasul bersabda, pertama aku larang kalian berziarah, sekarang silakan berziarah, karena akan mengingatkan kepada akhirat, jauh kami mengingatkan kepada kematian. Tapi tujuan ziarah lain joget di kuburan. Dua, satu, mendoakan almarhum yang meninggal, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wa mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Doakan sok Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya. Itu pulang jadikan tazkirah, peringatan orang bakal dikubur seperti orang tua kita, seperti nabi kita, seperti para sahabat nabi. Nabi yang mulia, yang hebat, para sahabat yang luar biasa keimanannya, wafat juga kok. Orangnya bakal juga gitu. Maka pulang jauh kubur itu bukan nambah kemusyrikan, tapi harus menambah keimanan. Jamaah rahimakumullah. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga jadi ibrah, pelajaran bagi kita semua, dan kita bisa memiliki keimanan yang lebih mantap seperti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita memiliki kesabaran yang dahsyat seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita memiliki jiwa pengabdian yang tanpa batas. Lagi punya pengabdian yang tanpa batas pada Allah. Ketika Allah minta kita, apa minta harta, minta tenaga, bahkan minta nyawa, serahkan pada Allah. Bukan dibuang sayang, tapi Allah akan menggantinya dengan rizki, pahala, keberkahan, maghfirah yang luar biasa. Baik, Teteh Ustadzah, demikian kiranya. Mangga kita dialog. Jazakumullah khairan Ustaz. Mangga saupamina nyondong pertarusan di antawis ibu-ibu atanapi bapak-bapak tiasa diajengkeun. Mangga hiji heula angkat tangannya ya Umi Ida. Selanjutnya ada lagi yang lain? Dua ibu dari Pagarsih ya tadi teh. Bapak-bapak ada? Bapak? Bentar dulu, ini ibu-ibu ada dua, barangkali ada di bapak-bapak, tidak ada? Oh tidak ada. Iya, satu lagi. Ibu, iya mangga. Dari sebelah sini dulu ya, mangga. Silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Bu Ida dari Mustami Balai Endah Mustahul Qaimah. Mau bertanya tentang tadi kan ada masalah kurban. Ya, masalah kurban. Bagaimana hukumnya yang kurban memakai uang subhat atau riba? Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ida. Bagaimana hukumnya apabila kurban menggunakan uang riba? Selanjutnya Ibu dari Pagarsih, silahkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, dengan Bu Yeyet dari Pagarsih. Mau bertanya, apabila belum akikah terus mau kurban, apakah akikah dulu atau kurban dulu? Karena kemarin ada Ustadz yang bilang akikah dulu katanya gitu. Apa betul gitu? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Amin. Berikutnya. Belum akikah harus kurban dulu atau akikah dulu sewarna teh? Ibu berarti maros namanya teh? Jenengan Ibu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ada dari Majelis Ta'lim Miftahur Rahman. Mau bertanya Pak Ustadz mengenai kurban, tentang kurban. Jika kita belum benar-benar mampu berkurban, amalan apa yang harus dilakukan agar kita bisa meraih pahala seperti berkurban? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Ustadz. Luar biasa, 3 pertanyaan.
batu nabis. Yang pertama, Masya Allah, dari Ibunda dari Balai Endah. Ngarenyet. Hebat Balai Endah ngarenyet. Kurban, bagaimana hukumnya kurban pakai uang syubhat, uang riba? Hadirin, Rasul memberikan gambaran pada kita. Ada seorang manusia mengadahkan mukanya ke langit. Dia berkata pada Allah, berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Nabi bersabda, mana mungkin orang doa orang itu akan didengar oleh Allah. Kenapa? Makannya, minumnya di sumber yang haram. Pakaian yang dia beli dari sumber yang haram. Dari situ bisa dipahami, nggak mungkin ibadah apapun akan diterima oleh Allah kalau sumbernya dari sumber-sumber yang subhat, apalagi yang haram. Korupsi 10M, umroh wis keluarga KB, kasih ke masjid, memangnya akan jadi halal? Ya tidaklah. Kalau saya berikan perumpamaan, maaf agak ekstrimnya, seperti orang yang cuci muka, si banget itu nama, tapi nganggo cai kolomberan. Semuhun cuci muka nama, air yang dipakai comberan, kira-kira bersih mukanya, rami pinggaroneng. Naudzubillah. Maka itu sekecil apapun rezeki yang kita gunakan untuk ibadah, kurban diantaranya harus dicarikan rezeki halal. Perintah mencari rezeki halal diantaranya diungkapkan di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian yang ada di muka bumi, dagang, usaha, kerja apapun, tapi harus selektif, pilih-pilih, makan yang halal dan yang baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan yang selalu memperi manusia untuk mencari harta dengan cara instan, penting gancang benghar gitu. Kalaupun harus menggasap hak orang lain, naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya setan itu ada musuh yang nyata bagi kalian. Yuk, satu. Terus gimana solusinya itu? Harta yang haram itu kembalikan kepada yang berhaknya. Nolkan lagi. Yang udah kita makan udah pakai sudah, tinggal tobat aja pada Allah. Gitu. Siap dinolkan lagi. Eleh ku tukang bensin di pom bensin, Pak, mulai di nol ya. Siku-siku. Kalau benar-benar ibadahnya selama ini terima Allah. Satu. Yang kedua, kurban dulu, Ibu Hajah Dede Pagasi, akikah dulu. Abi datang acan akikah baheula, ayeuna bade kurban, teu kaci kudu akikah heula. Ada yang begitu kan? Jamaah yang Allah muliakan, akikah dan kurban itu dua syariat dalam Islam. Dua-duanya sunnah Rasul. Hadisnya sahih dua-duanya. Tapi masing-masing punya ketentuan khusus. Akikah itu udhiyah, nusuk penyembelihan ketika bayi lahir. Kullu gulamin mutahanun bi aqiqatihi tuzlu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak laki-laki yang lahir, ya, tergadailah jiwanya untuk membebaskannya dengan cara menyembelihkan hewan akikah. Kapan? Yauma sabihi, dibatasi oleh Nabi, pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Cukur rambutnya, beri nama yang baik. Dulu nggak sempat diakikahkan orang tua kita karena mungkin nggak punya rezekinya, Allah akan memaafkan. Atau mungkin kaya raya tapi belum tahu hukum, Allah akan memaafkan. Yang penting sekarang udah tahu dalil, ibu gaduh, putamanya puta andai putu makanya buyut, jangan lupa 7 hari sebelih akikah. Sekarang mau kurban, ya kurban lah, nggak ada kaitan akikah dan kurban.
Nabi menyatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan tapi dia tidak mau kurban, maka janganlah dia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Ibu kurban dah ya, Ibu ya. Kalaupun dulu tidak di akekahan, tidak ada akekah lewat 7 hari. Kebayang aki-aki akekahan dicukur rambutnya 2 kilo, aduh karunya ditimbang kumas deh. Parantos taubatan nasuha saja. At-Tahrim 66 ayat 8, An-Nisa surah 4 ayat 17. Diapunten ku Allah. Ya. Berikutnya, ibu kurban, jika belum mampu kurban, amalan apakah yang mesti lakukan? Kurban itu bagi yang mampu. Man kana lahu sa'ah. Yang tidak mampu tidak wajib kurban, berhak menerima daging kurban. Ya, hebatnya Allah itu. Ya, Allah tuh selalu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. No mampu. Selain sholli qa'iman, salatlah kau saya berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring. Tong ngerepotkeun anjeun. Nggak mampu berbaring dan isyarat, kunaon, ku tangan, kepala, nggak bisa, ku mata, nggak bisa, di hati nggak bisa. Tong seemutan, canak we solatan ku sadayana. Nggak ada yang sulit, tak bisa. Ya, sebetulnya dalam Islam itu nggak ada perintah yang sulit, Pak. Kalau mau mengacu pada ketentuan Allah Rasulnya, nggak ada yang sulit. Kurban, iya mampu. Tuh kurban diancam ku Nabi. Itu mampu. Bukan wajib kurban, berhak menerima kurban. Al-Hajj 22 ayat 36. Wat imul qani awamu tah daing kurban teh bagikan pada siapa? Mereka yang tidak minta-minta maupun yang minta-minta. Pertanyaannya, adakah amalan lain? Banyak. 10 hari awal Zulhijjah ini bukan bulan-bulan istimewa. Tiada hari yang paling istimewa setelah Ramadan ini. Melebihi istimewanya pahala jihad. Hadis Abu Hurairah, sahabat Nabi Rasulullah, lo berani jihad? Ya. Baru orang bisa menandingi amalan-amalan pada 10 hari Zulhijjah ini kalau dia berangkat jihad dengan semua harta yang dia miliki, kemudian hartanya habis, tidak pulang lagi orang itu. Masya Allah. Amal apakah? Amalan yang disunnahkan Nabi, saum Isnin wal Khamis, nanti Yaumul Arafah 9 Zulhijjah, saum Arafah, yasluna kitab Allah, one day one jud, kema one day 3 jud tong sajud, 10 hari hatamkan 30 jud. Bagi impak sedekah perbanyak volumenya. Kalau berimpak bersedekah berwakaf yang pahalanya dahsyat sekarang saatnya 10 hari awal Zulhijjah. Dan semua amalan-amalan baik yang fardu yang sunnah yang Nabi contohkan. Ya Bu, perkawis pahala mah sangat kene ka Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mangga Teteh. Baik, selanjutnya barangkali masih ada yang bertanya, Ibu. Mangga. Mohon lajeng di bapak-bapak, para pemuda pemuda pada zamannya ada enggak? Saya mangga. Sareng Ibu kawit di manten lajeng jenengannya Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Ana dari Masjid Darussalam Bale Endah. Mau nanya hukumnya kurban bagi orang yang sudah meninggal. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Ibu yang mau bertanya tadi ada, udah ngacu ya, mangga. Ibu kawit di manten lajeng jenengan saha. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ibu Eli dari Cimahi. Saya mau tanya Ustadz, saya ada yang share ke saya untuk para mudohi, katanya pas waktu penyembelihannya itu kita harus baca doa iftitah katanya. Nah, apakah itu tuntunan itu betul atau tidak, atau harus ada baca doa iftitah? Iftitah. Iya, ya itu aja Pak Ustadz. Nuhun. Oh mangga, Ustadz biasa hijidainya mangga. Ibu jenengan sareng kawit. Bismillahirrahmanirrahim. Tiraja wali Pak Ustadz. Kan biasa abdi sok kurban, ayeuna teh kaleresan teu ngiring kurban, aya anu peryogi pisan danana teh. Tapi di keluarga abdi aya Pak Ustadz anu kurban mun pun anak gitu. Abdi teh sok kaemutan wae.
apakah abdi tidak menyalahi aturan gitu Pak Ustadz? Mohon sakitu itu nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wah, ibunda canggih-canggih pertanyaannya. Bapak-bapak sampai melohok itu. Pasti wakilan ku ibu-ibu tuh. Pertanyaan ini hampir tiap hari disampaikan oleh pendengar kita di dalam program Dialis Rama FM. Ya tentu kita sebagai narasumber harus sabar, terus memberikan penjelasan dalil. Magikan tesami Bu Jalmite ada yang sudah tahu tapi ingin penguatan, ada yang mungkin belum tahu dan sebagainya. Baik, dan ilmunya ini untuk kita semua teh ya, bukan untuk penanya, untuk kita semua, untuk saya dan juga penonton. Ini akan menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang pahalanya akan terus mengalir sampai ke akhirat. Apalagi ini di syuting ini disimpan, ibu bisa nonton kapan saja nanti ya, buka Facebook ya, channelnya DM Streaming, atau YouTube juga channelnya sama DM Streaming, itu bisa nonton ulang seperti ini. Baik, kita mulai pertanyaan yang keempat ibu dari Ibu Ana di Darussalam Balai Endah, kurban bagi orang yang wafat. Baik, saya jawab dengan dua dalil aja. Pertama, Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Ini ada di KMDI Bu, buku KMDI kumpulan Mati Dakwah Islamiyah yang kita bahas setiap pagi ya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan pahala kepada setiap manusia kecuali menurut illa ma sa'a, apa-apa yang telah dikerjakan oleh yang bersangkutan sewaktu masih hidup. Jelas Bu? Satu. Yang kedua, hadis sahih Nabi menjelaskan, iza matabnu adama in qata'a amaluh illa min salasin, ketika anak Adam mati putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang 3 perkara ini kalau kita lihat semuanya adalah jasa beliau waktu hidup. Sodakotin jariatin, sodakoh jariah. Sodakoh jariah siapa? Yang bersangkutan waktu masih hidup, bukan sodakoh anak-anaknya, bukan. Kalau ibu ingin punya aset yang banyak di akhirat, ingin jadi konglomerat nanti pada kiamat, sekarang saatnya nabung untuk akhirat. 2, awil min yutafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu siapa? Beliau. 3, awaladin sholihin yada'uhu, punya anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kesimpulan mujuk dari tadi bahwa orang yang telah meninggal itu sudah tidak ada lagi kewajiban apapun. Gimana solusinya? Sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berbuat kebaikan kepada kedua ayahanda ibundaku, tetapi mim ba'di mautihima, dua-duanya sudah meninggal. Adakah kesempatan aku buat baik? Nabi kata, na'am, ada. As-salatu alaihima, doakan keduanya. Wa istighfaru lahuma, mohonkan istighfar kepada Allah untuk mereka berdua, bukan dipang menciptakan kurban. Doakan kepada Allah, mintakan istighfar. Baik, langsung ke makamnya kita ziarah, boleh pada sholat kapanpun kita ingat. Doanya ada di Al-Isra surah 17 ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau di hadis Allahumma gfirli wali wali dayya warhamhuma kama rabbayani wa ikramu shodiki, muliakan tamu-tamunya yang dekat dengan beliau, terus sambung silaturahim dengan orang yang pernah dekat dengan beliau, terus lanjutkan kebaikannya. Ibunda ahli pengawasan di Miftul Qoyimah, lanjutkan putra-putranya. Ibunda dari dulu segi infak sedekah, lanjutkan anak-anaknya. Nah, orang tua kita akan dapat pahala karena kesolehan kita. Tapi ketika kita kurban, atas namakan kita yang masih hidup, bukan yang telah meninggal. Ke atas, jelas? Baik. Berikutnya tentang apa ini? Ibu Cimahi Modohi harus baca Iftitah. Iftitah itu riwayatnya ketika sholat.
Usai takbiratul ihram Allahu Akbar, Rasul itu tidak langsung baca Al-Fatihah, sakata hunaihatan, jempling. Beres sholat ditaruh ya Rasul, nah hati maca Al-Fatihah langsung, maos naon aku membaca, yakni Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'aca baina masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Disebut doa iftitah. Sanes bade kurban lepat nyimpen mau kurban itu dari Aisyah Ummul Mukminin berlihat ke hadis yang sahih, Rasulullah merintahkan untuk mengambil 2 gibas yang bertanduk, yang warna hitam, matanya, perutnya hitam, keling tanduknya hitam. Lantas beliau merintahkan aku untuk mengambil pisau dan diasah dengan batu. Dan begitu belum membaringkan hewan kurbannya, lantas beliau berdoa. Catat doanya Bu. Bismillahi Allahumma taqabbal, bismillahi wallahu akbar. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Terus summa dohahbi, belum menyuruhkan kurbannya. Tah iya maca ieu tah. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari siapa? Min Muhammadin, dari beliau, wa ali Muhammadin, dari keluarga beliau, wa min ummati Muhammadin, dan dari sebagian umat beliau yang tidak mampu kurban. Kita mencit kurban, ikuti ini, bukan baca iftitah. Lebih afdal kalau bapak mencit kurbannya sendiri seperti Nabi. Bismillahi Allahumma taqabbal min Edi Effendi wa min Ali Edi Effendi. Gereser pencit. Dan gereser pencit mah lain doa namanya. Gereser pencit sana. Gak mampu kepada panitia. Sapi 7. Bismillahi Allahumma taqabbal min fulan bin fulan wa min fulan bin fulan, terus 7 wa min fulan bin fulan, terakhir wa min ahlihim. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan 7 orang dan seluruh keluarga mereka. Dan Rasul mencontohkan selalu menyembelih atas nama beliau, nggak pernah mengatasnamakan istrinya, mengatasnamakan orang tuanya, tidak pernah mengatasnamakan anak-anaknya. Orang mentek itu yang dipakai kan syariat adat. Bapak wae kurban teh, ibu teu kurban, gitunya sok ngaku da duit menang nabung ibu ya teh, ibueun ayeuna. Bapak eleh beres ibu budakeun atuh cikal papa duit ka bayi incu. Padahal menurut syariat Rasul mencontohkan menyembelih kurban selalu atas nama beliau dan keluarga beliau. Atau maka bagian ibu pahalana kabagian pan sebat tadi. Wa min ahlim itu termasuk istri, anak-anak, cucu, anak aki, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, kabagian pahalana. Atas. Nah, pelong aya nama. Nyamung ibu Haja Rahitin tadi. Abdi kurban bu anak kurban cekap bu, satu keluarga minimal 1 kambing udah cukup untuk semua keluarga. Mampu 2 boleh 2, 10 silakan 10, namanya tetap atas nama kepala keluarga dan seluruh keluarganya dengan disebut ketika menyembelih Allahumma taqabbal min fulan bin fulan wa min ahlihi. Atas udah selesai disembelih, lihat Al-Hajj ayat 36. Faida wajabat junuba fakulu minha. Ada 2 kelompok yang berhak untuk mengkonsumsi daging kurban. 1 mudohi, makan oleh kalian sebagian daripada. Diperintah ku Allah Pak, tong sombong, tapi mau makan sombong tah. Allah miwarang tuang. Umar Khattab mengatakan kalau kang ngambil 1/3 itu terlalu banyak, jadi katakan maksimal 1/3. Ambil mudahi. Abi tara tuang jeung me, busuk tuang sang me. Sana heula bagikeun deui sedekah.
ya Bu ya. Itu dulu mudah itu temenang nuang ngambage ulah mah sah kurbana. Ternyata di bagian itu ada proyek tanda kutip Bu ya. Jadi pencit bena teh. Naudzubillah harus sembelih. Ambil sepertiganya. Kelompok yang kedua wa'imul qani'ah wal mutaro. Berilah makan oleh kalian siapa? Mereka yang tidak minta-minta maupun yang minta-minta. Ke atas? Iya, ya. Itu. Baik, terima kasih. Cekap teh. Demikian kiranya, terima kasih. Ya, infak sedekahnya terkumpul untuk pembangunan masjid PPA Taqwa Darul Mutakin 4.218.000 jazakumullahu khairan. Allahumma sholli alaihim. Sepulang dari sini tambah keimanan. Pulang dari sini tambah ilmu, pengabdian, ketakwaan. Ya, kita bisa menunaikan ya perintah yang dekat nanti insyaallah hari Jumat tepatnya 10 Zulhijjah menyembelih hewan kurban insyaallah. Yang belum mampu nabung di ayeuna kayak tadi 10.000 sehari. Setahun dibuka masih kurang, lanjutkan tabungannya. Mungkade kagoda ya kumeser kudung engal, kagoda kumeser karpet baru, jangan. Istiqomah ya. Terima kasih, Masya Allah Ibu Haja, Ustadzah, Mas Tumgitras Damang, sehat walafiat. Yang berkenan ingin berangkat umrah bersama kami untuk Juli udah full, tinggal terbang nanti Saudi Airlines tanggal 6 Juli. Insya Allah kami buka untuk keberangkatan bulan Oktober. Ya silakan datang aja ke DM atau ke Kang Dodi. Nomor WA-nya di 0857 9487 3381. Sekian dan terima kasih. Wilujeng melaksanakan Idul Adha ya. Semoga sehat semua, berkah semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Hatur nuhun jazakumullah katsiran bidunya wal akhirah ka pangersana guru urang sadayana Bapak Kiai Haji Dr. Randes Asep Rohidin MAG mangrupikeun pengasuh dialis dialog Islam Radio Rama 104,7 Rama FM Bandung, lajeng oge live streamingna di Facebook, lajeng oge live streaming di YouTube. Alhamdulillah sagarupi ilmuna mudah-mudahan kurang sadina tiasa katampi, lajeng oge tiasa ngamakeunana. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ilmu adalah merupakan pupuknya iman. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini kita mendapatkan kekuatan iman kembali ya Bu, semakin meningkat dan semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ku sadaya perhatosanana ibu-ibu sadayana partos sumping, lajeng oge para bapak-bapak sadayana mugia sarupi dosa-dosa urang ngalangkungan langkah demi langkah urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sim kuring listi undur pamit nada dihapunten supaya nasir kalepatan kakhilapan. Hatur nuhun jazakumullah katsiran fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.